Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gercep Channel. Sebelum kita melangkah ke drama yang semakin memanas di episode selanjutnya, mari kita segarkan ingatan tentang perjalanan Salma yang penuh strategi dalam menghadapi pengkhianatan ini. Kisah bermula dari Salma, seorang istri yang mandiri dan mapan, yang tiba-tiba mendapatkan kabar mengejutkan dari sahabatnya, Yuli. Ya, tentang mobilnya yang dihias layaknya mobil pengantin di rumah mertuanya. Tanpa menunggu lama, Salma bersama anaknya Faiz langsung menyusul ke kampung halaman dan mendapati kenyataan pahit bahwa suaminya Imam telah menikah lagi dengan wanita bernama Arumi. Namun disinilah letak kecerdikan Salma. Saat terpojok Budoma atau ibu mertuanya Salma yang takut kehilangan jatah bulanan dari Salma justru memperkenalkan Arumi sebagai pembantu, bukan menantu. Budoma terpaksa merendahkan Arumi demi menjaga aliran dana dari Salma. Karena ia memiliki hutang budi dan finansial pada menantu pertamanya itu, Salma pun memanfaatkan momen ini dengan brilian. Ia memaksa Arumi membongkar dekorasi kamar pengantinnya sendiri dan memperlakukannya layaknya pelayan. Di balik pernikahan diam-diam ini, terkuak fakta bahwa Imam dijadikan tumbal oleh keluarganya sendiri. Ia dipaksa menikahi Arumi sebagai pelunas hutang ratusan juta yang sebenarnya digunakan oleh kakaknya, Mbak Nawang, untuk modal usaha sawit ya. Merasa dikhianati oleh keserakahan keluarga suaminya, Salma membalas dengan pura-pura bangkrut dan menghentikan jatah bulanan untuk Budoma, membuat mertuanya ini shock dan ketakutan. Konflik ini semakin tajam ketika Arumi mencoba menyerang mental Salma dengan menunjukkan foto masa lalunya yang bahagia bersama Imam, mengisyaratkan adanya hubungan cinta lama. Namun Imam meyakinkan Salma bahwa ia sempat hilang ingatan akibat jatuh dari tebing dan kini hatinya hanya untuk Salma. Sebagai bukti kesungguhannya, Imam akhirnya melawan ibunya sendiri ya, menolak tidur dengan Arumi dan memilih pergi meninggalkan rumah itu bersama Salma. Kini kita berada di ambang perang baru nih ya. Mbak Nawang menelpon dengan penuh amarah mengabarkan bahwa Budoma masuk rumah sakit gara-gara Imam minggat dan menuntut Imam bertanggung jawab pada Arumi. Namun alih-alih panik, Salma justru membuka mulut suaminya dan tersenyum meringai, menandakan ia sudah menyiapkan rencana berikutnya. Nah, apa yang akan dilakukan Salma di rumah sakit nanti? Akankah Arumi dan Nawang mampu menghadapi strategi Salma selanjutnya? Simak kelanjutan kisahnya yang semakin seru nanti ya di episode 4, 5, dan 6. Bye-bye. Mbak Dewi bilang apa tadi, Mas? Tanyaku setelah kami sama-sama ada di kamar. Kami sudah siap untuk istirahat malam. Sepanjang perjalanan pulang tadi, kami tidak membahas apa yang dikatakan Mbak Dewi, sebab ada Faiz di antara kami. Mas Imam menoleh ke arahku yang sedang duduk di sampingnya setelah membersihkan wajah. Laki-laki bermata coklat itu menatap ke arah depan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Entah apa yang sedang menjadi beban pikiran pria itu. Suasana hening. Mas Imam terdiam sekian menit sembari memejamkan mata sebelum menjawab pertanyaanku. Alih-alih menjawab pertanyaanku, bapaknya Faiz justru malah memilih rebahan di atas kasur. Tangannya dijadikan bantalan, tatapannya lurus ke atas langit-langit kamar, plafon gypsum. Sebenarnya, aku sudah tidak sabar ingin mendengar jawabannya. Namun, aku juga tak ingin memaksa. Mungkin, Mas Imam mengatur emosinya terlebih dahulu. Mbak Dewi bilang hasil panen selalu langsung dijual. Mas Imam menggerakkan lehernya ke arahku yang sedang memandangnya. Spontan jawaban Mas Imam membuatku mengernyitkan dahi. Hasil panennya selalu dijual? Seharusnya ibu banyak duit dong. Tapi, kenapa justru punya banyak hutang? Digunakan untuk apa uang itu selama ini? Sungguh, aku tidak dapat menyembunyikan rasa penasaran ini. Itulah yang sedang Mas pikirkan. Mas Imam terlihat menghembuskan napas dengan kasar. Kentara sekali kalau dia sedang pusing dengan kelakuan ibunya. Kami sama-sama terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Mas, jangan-jangan yang hasil jual pada ibu gunakan untuk... Ucapanku menggantung karena terburu dipotong dan dilanjutkan oleh Mas Imam. Ya, jadi seperti itu. Mas sangat yakin itu, Dek. Laki-laki bangkit dari pembaringannya dengan antusias. Dia pun menjentikan jari hingga berbunyi, pertanda ia sedang meyakini sesuatu kebenaran. Entah mengapa Mas Imam begitu yakin bahwa kami satu pemikiran. Padahal, aku belum jelaskan apa-apa padanya. Mas yakin apa yang saat ini adalah ada dalam pikiran Mas, juga ada dalam pikiranmu? Dada Mas Imam terlihat kembang kempis menahan emosi. Aku mengejar pundaknya,
menenangkan. Ya sudahlah, Mas. Terserah ibu mau buat apa uang itu. Saat ini kita pura-pura tidak tahu apa-apa tentang keuangan ibu. Makanya jangan pernah menyinggung utang ibu kepada Pak Desarwo, selama ibu tidak membuka pembicaraan mengenai hal itu. Dan kita jangan pernah membahas tentang hasil sawah selama ibu tidak meminta yang aneh-aneh lagi. Aku harus mengingatkan ini kepada Mas Imam agar dia tidak keceplosan. Laki-laki itu mengangguk. Ya, kamu benar. Kita tidak usah menanyakan apapun. Anggap kita tidak tahu apa-apa. Mas merasa ada yang tidak beres dengan ibu. Mas Imam terlihat kecewa. Mbak, aku belum masak pagi ini. Arumi sudah curhat saat melihat aku pertama kali di pagi ini. Kami bertemu di dapur. Aku yang sedang menuang air hangat dari termos pun hanya menoleh ke arahnya sekilas. Lalu, menarik kursi meja makan. Mendudukan bokong ini ke atasnya. Detik berikutnya, aku fokus meneguh air hangat itu hingga tandas. Dari ekor mata ini, terlihat Arumi yang mematung di sisi kulkas. Kenapa belum masak? Aku menoleh ke arah perempuan yang terlihat berdandan dengan mener pagi ini. Aku ingin tahu alasan yang membuatnya belum masak. Karena sudah 2 hari perempuan itu selalu susah membuat sarapan di jam-jam segini. Karena tak ada bahan yang bisa diolah. Arumi menjawab dengan lancar. Aku mengerutkan kening. Tuh, di depan banyak sayuran. Kenapa tidak memanfaatkan sayuran yang ada? Apalagi itu sayuran organik. Aku mengangkat dagu, seolah sedang menunjuk ke arah halaman depan. Masa sih mbak sayuran terus? Bosen tahu. Sekalilah daging. Tanpa rasa sungkan, Arumi berkata dengan lugas. Kalau bosen dengan sayuran, mau masak daging, ya, monggo. Kamu tinggal beli kok, repot. Aku menjawab dengan acuh. Plus dalam keragaman aku putar-putar untuk mengalihkan fokus dari Arumi. Biarlah wanita itu merasa tidak dianggap. Mana uangnya untuk membeli daging? Pertanyaan Arumi mengalihkan fokusku. Aku memutar leher hingga ke arahnya. Benarkan dugaanku, Arumi tidak pernah tulus mengerjakan segala sesuatunya di rumah ini. Pakai uangmu lah, kan kamu yang mau makan daging. Aku sendiri makan dengan sayuran juga tidak masalah. Justru sehat. Kalau pengen makan daging, ya, beli sendirilah pakai uang kamu. Aku tersenyum miring sembari bangkit dari tempat duduk, meninggalkannya yang masih terbengong. Namun, 3 langkah kemudian aku menghentikan pergerakan kaki ini karena mendengar suara Arumi. Mana ada uang aku untuk beli daging? Apa kamu sudah benar-benar tidak punya uang untuk sekedar beli daging, Mbak? Aku memutar tubuh, menghadap ke arahnya. Arumi menatapku dengan nyalang. Dia berkacak pinggang layaknya seorang atasan yang sedang memarahi anak buahnya. Berlagak nyonya besar dia. Kamu tidak punya uang? Tanyaku dengan suara lembut. Dia mengangguk dengan cepat, wajahnya terlihat sedikit sumringah. Aku tersenyum mendengar jawabannya. Kasihan sekali kamu, Arumi. Untuk sekedar beli daging saja tidak punya uang, tapi untuk membeli laki-laki yang telah menjadi suami orang lain, seharga 200 juta uangnya ada. Wajah yang tadi sempat terlihat sumringah itu kini terlihat merah padam. Entah karena malu atau marah, aku tak tahu. Tapi, aku cukup puas sudah berhasil memainkan perasaannya pagi ini. Miris banget ya hidupmu, Arumi. Demi mendapatkan seorang suami, kamu harus mengeluarkan uang sebanyak 200 juta. Betapa nggak ada harga dirinya kamu sebagai seorang perempuan, ya? Tangannya terlihat mengepal saat mata ini melihatnya. Slow, babe. Nggak usah marah ataupun tersinggung. Bukankah itu kenyataannya? Demi ingin dinikahi oleh Mas Imam, kamu sanggup menjebak orang tuanya kan dengan uang 200 juta? Dan melasnya lagi, suami yang kamu kejar tidak pernah menganggapmu ada. Bahkan sampai saat ini kalian belum melaksanakan malam pertama, bukan? Padahal, sudah berapa hari kalian menikah? Kasihan benar nasib hidupmu. Kalau jadi kamu, aku sudah mundur, Arumi. Aku melipat kedua tangan di depan dada. Aku tersenyum puas melihatnya yang mengeratkan rahang. Gak usahlah marah. Biasa aja menyikapinya. Seharusnya, kamu sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi cacian dari istri pertama. Karena gelar pelakor itu sangat riskan dengan cibiran, hinaan, dan cacian. Sebelum kamu masuk resmi menjadi istri kedua, seharusnya sudah sekolah tentang ilmu itu. Biar gak kaget. Biar tahan banting sebagaimana kamu tahan malu. Rasanya puas sekali sudah mengeluarkan unek-unek yang selama ini mengganjal dalam pikiranku. Siapa suruh menjadi orang ketiga dalam rumah tangga kami? Apalagi dia masuk dengan sangat sengaja, dengan cara licik. Semuanya akan berbeda, kalau seandainya Mas Imam yang jatuh cinta pada dia duluan atau Arumi tidak tahu kalau statusnya sebagai adalah istri kedua. Karena ulah kecurangan Mas Imam. Tapi, ini sebaliknya. Mas Imam sendiri tidak menghendakinya,
justru wanita itu yang mengejarnya. Gelar apa yang pantas untuk perempuan itu? Aku bukan pelakor, Mbak. Tapi aku istri kedua suamimu. Arumi masih tak mau mengakuinya. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi, yang pasti kamu adalah orang ketiga yang tidak dikehendaki kehadirannya di sini. Kecuali oleh ibu mertuamu. Dan kamu gak usah sakit hati kalau aku mengeluarkan kata-kata yang gak enak bagimu. Karena aku yakin kalau kamu berada di posisi aku, kamu akan mengatakan hal yang sama pada madumu. Setelah perdebatan itu, aku pun pergi ke halaman depan. Memetik sayuran yang bisa dipetik, sawi hijau. Lalu, menumisnya dicampur wortel, telur orak-arik tidak lupa dibumbui saus tiram. Proses masaknya pun sebentar. Tidak butuh waktu lama, kami pun sarapan berempat. Karena Arumi tidak ikut serta. Perempuan itu entah pergi kemana setelah kalah berdebat dengan aku tadi. Salma, Imam, ibu mau bicara. Selesai makan ibu menatap kami secara bergantian. Aku yang masih mengunyah hanya bisa menganggukkan kepala. Tanda siap mendengarkan. Boleh ibu minta uang kepada kalian? Hati-hati ibu mengeluarkan suaranya. Spontan aku dan Mas Imam saling pandang. Untuk apa, ya, Bu? Mas Imam pura-pura tak tahu. Untuk kebutuhan ibu. Ibu sekarang tidak punya uang sama sekali. Rasanya itu kok nggak enak. Kan biasanya ibu tidak pernah kekurangan uang. Bu Domah kembali berkata dengan hati-hati. Mas Imam terlihat menghela napas berat. Nanti ya, Bu, saat ini belum ada uangnya. Mas Imam menatap ibunya dengan lembut. Perempuan itu mengangguk pasrah, meskipun aku dapat melihat kekecewaan dari sorot matanya. Aku tidak ikut campur masalah itu. Biarlah Mas Imam menanganinya sendiri pagi ini. Tapi, nanti sore aku akan ikut mencecar ibu mertua yang telah menghabiskan hasil sawah yang aku belikan. Mas, diminum jeruk angetnya. Arumi menyodorkan gelas berisi minuman tenoah tersebut di samping suami sewaktu kami duduk di meja makan. 4 gelas lainnya masih ada di atas nampan. Perempuan itu bersikap manis seolah tidak terpengaruh dengan perdebatan kami tadi pagi. Mas Imam terlihat mengerutkan keningnya, melihat pelayanan yang diberikan oleh Arumi. Pasalnya, perempuan itu terlihat sangat mencurigakan. Kenapa dia harus menurunkan gelas untuk Mas Imam terlebih dahulu? Kenapa kamu menatapku penuh curiga seperti itu, Mas? Arumi sepertinya risih ditatap suaminya sedemikian dalam. Kamu mencurigakan? Mas Imam bergumam lirih. Dia menggeserkan gelas yang berisi jahe hangat buatan Arumi ke arahku. Sebenarnya tidak hanya Mas Imam yang curiga. Aku pun berpikir sama. Astagfirullah, Imam! Kamu kenapa selalu berburuk sangka dengan Arumi? Bu Domah memekik. Arumi tersenyum tipis, ekor mata ini melihatnya dengan jelas. Lalu, perempuan itu. Padahal, Ara membuatkan jeruk hangat itu supaya badan kamu hangat. Kan kalian tadi habis hujan-hujanan. Bu Domah membelah menantunya. Tapi, aku masih tak percaya. Iya, Mas Imam ini bawaannya curiga mulu sama aku. Aku membuat teh hangat ini bukan hanya untuk kamu aja, Mas. Tapi, juga untuk kita semuanya. Lihat ini, berlima. Ada buat aku, Mbak Salma, Ibu dan Faiz. Arumi menurunkan gelas ke arah kami masing-masing. Jeruk yang ada di belakang bukan ini, Arumi? Tanyaku mengalihkan pembicaraannya. Perempuan itu tersenyum manis sembari mengangguk. Iya, ibu tadi yang memintanya untuk memetik. Ibu juga ingin menikmati jeruk hangat hasil tanaman kamu, Salma. Bu Domah kembali ikut menimpali. Aku hanya manggut-manggut menanggapi ucapan Bu Domah yang sudah seperti jubirnya Arumi. Bagaimana tidak, perempuan itu selalu menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada menantu kesayangannya tersebut. Kami makan dengan hening. Tidak ada pembicaraan apapun hingga kami menghabiskan makanan. Mbak, Mas, Faiz jangan lupa jeruknya diminum. Biar badan kalian hangat. Arumi berpesan. Karena belum selesai makan, aku tetap terus mengunyah. Sambil sesekali manggut-manggut dan sesekali memuji masakan Arumi kali ini. Biar dia merasa tersanjung. Ya, habiskan makan kalian. Ibu ingin segera istirahat. Arumi, ibu bawa jeruk hangatnya ini. Bu Domah beranjak dari tempat duduknya. Lalu berjalan ke arah depan sembari membawa nampan berisi minuman hangat berwarna kuning itu. Arumi, masakan kamu enak sekali. Boleh aku tambah tongkolnya? Masih ada nggak? Aku ingin menambah. Perempuan itu menjawab masih dengan antusias. Boleh tolong ambilkan? Maaf ya, soalnya kan kamu yang masak. Kalau aku ngambil sendiri rasanya tidak sopan. Aku berkata dengan lembut, tak lupa senyum manisku persembahkan untuknya. Menghadapi perempuan licik harus dengan taktik. Perempuan itu dengan sangat antusias, berjalan menuju kompor,
membuka wajan lalu mengambil tonggol dari tempatnya bersemayam. Terima kasih banyak, ya, Arumi. Aku tersenyum puas saat perempuan itu menyodorkan tonggol ke hadapanku. Selesai makan, Mas Imam dipanggil oleh ibunya di kamarnya. Mungkin, untuk membahas masalah uang tersebut atau yang lainnya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah ini. Karena aku yakin tadi Arumi dan ibu sudah merencanakan sesuatu terhadap kami. Apa yang kamu rencanakan kepadaku akan berbalik kepada dirimu sendiri, Arumi. Dan impianmu yang lain akan gagal. Lihat saja nanti. Kamu salah lawan, sayang, amarah Imam. Bab 22. POV 3. Imam, mana duit yang ibu minta? Tanya Domah tanpa tedeng aling-aling. Perempuan itu langsung menanyakan pokok permasalahannya tanpa basa-basi terlebih dahulu, setelah anaknya masuk ke dalam kamarnya, sesuai permintaannya tadi. Mereka berbicara empat mata. Imam baru saja menjatuhkan bobot tubuhnya di sisi ranjang ibunya. Imam menarik napas sejenak. Dia tidak menyangka ibunya memanggilnya hanya untuk urusan uang. Uang yang ibu minta? Maaf, aku tidak bisa memberikannya, Bu, karena aku tidak memegang uang saat ini. Imam menjawab dengan santainya. Tidak ada kebohongan dari jawaban Imam. Sebab saat ini memang dia benar-benar tidak menunjang uang, tapi bukan berarti tidak punya uang sebanyak itu. Bukankah tadi Imam hanya bilang saat ini sedang tidak memegang uang? Dan itu benar adanya. Domah terlihat mengeram mendengar penjelasan sang anak. Bibir wanita itu mengerucut seketika. Bukan Imam tidak melihat, pria itu mengetahui dengan jelas bagaimana ekspresi ibunya saat ini. Tapi ia tak peduli. Kamu bohong! Domah langsung mematahkan pengakuan anaknya. Perempuan itu menatap Imam penuh selidik. Kalau tidak percaya, ya, sudah. Alih-alih berusaha meyakinkan ibunya, Imam justru terlihat cuek. Bahkan, matanya fokus pada jendela kamar tamu yang malam ini gordennya sengaja ia buka. Domah berdecak. Berbagai perasaan berkecamuk menjadi satu dalam dadanya. Rasa kesal, kecewa dan pusing memenuhi isi kepalanya saat ini. Bayangan untuk membayar hutang pada Pak Desarwo secepatnya sirna. Dan dia harus siap-siap menerima resikonya kalau tidak segera melunasi hutang tersebut. Kalau kamu tidak bisa membayar hutang itu secepatnya, jangan salahkan aku kalau rahasia yang selama ini kamu simpan rapat akan kubongkar di depan Imam. Ucapan laki-laki yang dipanggil Pak Desarwo oleh Imam itu masih terngiang di telinga Domah. Mengingat ancaman itu, rasa takut kini menguasai Domah. Perempuan itu benar-benar tidak siap dan tidak sanggup bila rahasia itu diketahui oleh Imam secepatnya. Otak wanita yang kulitnya sudah berkeriput itu bekerja keras untuk mencari cara mendapatkan uang sebanyak 8 juta untuk membayar hutang tersebut. Sebenarnya untuk apa ibu meminta uang sebanyak itu? Bukankah semua kebutuhan ibu di sini sudah kami penuhi? Pertanyaan Imam menarik kesadaran Domah dari lamunannya. Kamu tidak tahu rasanya menjadi orang tua yang tidak memegang uang sendiri. Dulu, kamu tidak pernah tanya untuk apa saja uang ibu. Dulu, tanpa perhitungan kamu memberikan uang kepada ibu. Kamu sudah mulai hitung-hitungan dengan ibu, Imam? Bohong kamu, masa iya? Duit sebesar 8 juta saja kamu tidak punya. Padahal, jasa ibu mengurus kamu di waktu kecil hingga bisa menikah dengan Salma itu tidak ada apa-apanya bila dihitung dengan uang 5 juta itu. Domah mulai bermain drama, wajah sedih ia pasang di depan anak lanangnya. Senjata lama kembali digunakan, mengungkit jasanya dalam mengurus dan membesarkan Imam. Domah membuang muka ke arah lain. Tampak jelas kalau dia tidak suka diinterogasi sang anak. Imam menghela napas. Berhadapan dengan sang ibu, membuat laki-laki itu sering-sering mengatur napas. Bukan begitu, Bu. Dulu, kondisi kami berbeda. Lagian, wajar kalau dulu aku dan Salma memberikan uang kepada ibu tanpa perhitungan, karena ibu jauh dari kami. Kami tidak mau ibu kekurangan. Tapi, saat ini semua kebutuhan ibu sudah kami penuhi. Ibu berada dalam pengawasan kami. Dan insya Allah ibu tidak akan pernah kekurangan. Imam menjawab dengan hati-hati. Apa artinya uang 8 juta bagimu, dibandingkan dengan kebahagiaan ibumu ini, Mam? Suara Domah bergetar, matanya berkaca-kaca. Senjata pamungkas ia gunakan untuk meluluhkan hati seorang imam. Imam terdiam, tak merespon ucapan ibunya seperti yang sudah-sudah. Laki-laki itu memilih menunduk, menatap marmer di bawah kakinya. Domah menatap anaknya dengan perasaan heran. Biasanya, mendengar suara yang bergetar seperti itu, Imam segera minta maaf karena sudah membuat hati ibunya bersedih. Dan biasanya, berujung dituruti semua kemauan ibunya itu. Tapi, berbeda kali ini. Laki-laki yang mengenakan kaos berkerah berwarna hitam itu hanya terdiam. Sesekali terlihat memejamkan mata. Dalam hati, Domah menghitung hingga sampai hitungan ke-50. Namun, Imam masih tak meresponnya. Hingga wanita tua itu kembali melaju hitungannya,
berharap hitungan ke-60 imam akan melakukan hal seperti yang sudah-sudah. Tapi, nyatanya pria muda di hadapannya tidak bergeming. Apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan orang tua miskin ini, Imam? Aku tidak akan meminta uang kalau punya uang sendiri. Selama ini pernah aku meminta uang sama kamu? Tidak. Karena perempuan ini sadar diri. Tidak ingin menyusahkan anak, apalagi meminta-minta. Tapi, saat seperti ini, aku terpaksa meminta padamu, Imam. Namun, bukan uang yang aku dapatkan. Tapi, sebuah hinaan. Diamnya kamu sejak tadi itu sebuah hinaan bagiku, orang tua yang telah merawat dan membesarkan kamu tanpa hitungan. Sayangnya, yang dirawat tidak tahu terima kasih. Ingat, memberikan uang sebesar 5 juta pada orang tua itu tidak akan membuat kamu jatuh miskin. Karena kesal kemauannya tidak dituruti, akhirnya Domah meninggikan suaranya. Dengan kasar perempuan itu menyusut air mata bawangnya. Menurut Domah, akting menangisnya sia-sia. Sebab, Imam tak berpengaruh sama sekali. Karena itu dia segera menyudahi sandiwara tersebut. Perempuan yang hampir seluruh rambutnya berwarna putih itu seolah lupa diri. Seakan dia tidak pernah meminta ini itu pada Imam. Padahal, dengan terang-terangan dia pernah meminta rumahnya untuk direnovasi pada Salma. Dengan sangat jelas, wanita itu pun meminta untuk dibelikan sawah pada Imam dan istrinya. Tapi, itu semua seolah hilang dan ingatannya. Memang, setiap bulannya Domah tidak pernah meminta uang bulanan pada Imam. Sebab, atnya sudah selalu diisi setiap bulannya oleh Salma dan Imam. Semua kebaikan anak bungsunya itu seolah tidak pernah ada bagi Domah. Keserakahan dan ketamakan terlihat jelas dari diri Domah. Sebagai orang tua, dia ingin selalu diberi lebih dari anak lanangnya, dengan dalih balas jasa karena telah mengurusnya dari kecil. Padahal, seorang anak Imam tidak pernah melupakan kewajibannya untuk berbakti. Selama ini, berbagai cara telah ia lakukan untuk menyenangkan hati ibunya. Tapi, akhir-akhir ini kelakuan Domah membuatnya jengah. Selain memintanya menikahi Arumi, Imam mulai banyak menemukan kejanggalan. Suara Domah yang meninggi berhasil membuat Imam mendongak, menatapnya dengan seolah senyum tipis. Bu, aku tidak tahu sebenarnya apa yang sedang ibu sembunyikan dari aku saat ini. Tapi, aku merasa ibu sedang menutupi sesuatu. Imam berkata dengan lembut. Netera coklat itu menatap ibunya dengan teduh. Domah membelalakan mata, mengerutkan keningnya. Lipatan di dahi itu terlihat banyak. Apa maksud kamu? Domah terbata. Kenapa ibu selalu saja menyebut dan mengungkit jasa membesarkan aku? Apa aku ini bukan anak kandung ibu? Imam mempertanyakan apa yang akhirnya akhir ini mengganjal pikirannya. Pertanyaan Imam membuat wajah tua itu berubah seketika. Kamu ngomong apa? Itu tidak benar. Kamu salah paham. Domah membantahnya seketika. Pandangannya pun ia buang ke arah lain. Domah tidak berani menatap wajah anak laki-lakinya tersebut. Imam terdiam. Dia tahu, mempertahankan hal itu kepada ibunya adalah hal sia-sia dan percuma. Imam paham betul, mencecar ibunya saat ini tidak ada gunanya. Pria itu pun berjanji akan mencari jati dirinya melalui orang lain. Sebenarnya, pertanyaan itu sudah muncul di hati Imam sejak usia remaja. Karena perbedaan kasih sayang antara ia dan Nawang, membuatnya bertanya-tanya anak siapa sebenarnya dirinya. Namun, dia berusaha menepis semua itu. Dengan sekuat tenaga, dia meyakini kalau Domah adalah ibu kandungnya. Tapi, keraguannya kembali muncul saat mengetahui Domah memberikan modal pada Nawang sebanyak 200 juta melalui hutangan dari Arumi yang pada akhirnya menjeratnya. Sedang pada Imam, Domah tidak memberikan modal 1 rupiah pun. Bahkan, pada saat menikah pun Imam harus mencari biaya sendiri. Kesenjangan itu benar-benar nyata adanya. Baik, anggap aku ini memang anak kandung ibu. Imam mengucapkan banyak terima kasih atas limpahan kasih sayang yang selama ini ibu berikan kepadaku. Imam menggenggam tangan ibunya, seolah bisa menerima dan memaklumi semua perlakuan ibunya. Domah tampak menarik sudut bibirnya hingga membentuk sebuah lengkung senyuman. Dia bahagia karena imamnya telah kembali. Kembali peduli kepadanya, berbeda dengan beberapa menit yang lalu. Tadi, Domah sempat khawatir. Sudah seharusnya ibu menyayangimu, nak. Biar bagaimanapun kamu kan anak ibu. Domah berkata dengan lembut, seolah dia seorang ibu yang bijaksana. Padahal, apa yang dilakukan itu hanyalah kamuflase semata. Terlihat jelas semua kebohongan itu dari sorot matanya. Bu, Imam minta maaf kalau tadi sempat membuat ibu terluka hingga menangis. Imam melembutkan suara. Bu Domah tampak sumringah mendengar ucapan Imam yang seperti harapannya. Seorang ibu itu tidak pernah sampai hati marah pada anaknya. Ibu tadi hanya sedang kesal. Ibu sudah memaafkan kamu, nak. Perempuan yang telah menikmati hidup lebih dari 60 tahun itu sangat yakin, sebentar lagi Imam akan menuruti kemauannya. Itu sebabnya,
dia sedikit melunak. Imam tersenyum mendengar jawaban ibunya. Imam tahu betul bahwa suasana hatinya Domah saat ini sudah mulai membaik. Karena itu, Imam pun sudah siap meluncurkan pertanyaan yang sudah disusun dalam tempurung kelapanya. Ada beberapa daftar pertanyaan yang ingin diajukan kepada ibunya. Terima kasih, Bu. Ibu memang orang tua terbaik yang pernah Imam temui. Wanita hebat yang pernah ada dalam hidup ini. Imam memulai dengan sanjungan yang bisa membuat jiwa ibunya melayang. Dan benar saja, Domah merasa tersanjung dengan ucapan Imam. Padahal, itu hanya permulaan. Bu, Imam boleh tahu, kemana uang hasil sawah yang selama ini digarap ibu? Pertanyaan Imam mampu membuat Domah menegang. Mimik muka perempuan itu berubah drastis. Kamu gak ikhlas ibu habiskan uang hasil sawah? Lalu untuk apa kamu membelikan sawah ibu kalau pada akhirnya kamu tanyakan hasilnya? Suara Domah kembali meninggi. Kentara sekali dia marah atas pertanyaan anaknya tersebut. Bukan aku tidak ikhlas, Bu, tapi hanya ingin tahu kemana larinya duit hasil panen padi tersebut. Kenapa saat ini ibu bilang tidak punya uang sama sekali, padahal sawah itu 1 hektar? 1 hektar itu banyak loh, Bu, kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ibu sendiri. Lagian kan selama ini juga kami selalu mengirimkan uang untuk ibu. Seharusnya ibu punya tabungan yang cukup banyak dong. Mata Imam terus menatap indera penglihatan ibunya. Domah tampak celingukan. Dia terlihat menelan ludah dengan kesusahan. Imam berusaha menahan diri agar bisa mengendalikan emosinya. Meskipun saat ini di hadapan ibunya dia tampak tenang, tapi nyatanya di dalam hati ia berusaha keras untuk meredam emosinya. Mati-matian Imam menekan amarahnya agar tidak mencuat ke permukaan. Aku tidak akan marah kalau ibu mau jujur. Aku hanya ingin tahu, kemana hasil uang tersebut? Apa ibu gunakan untuk menyenangkan laki-laki muda di luar sana? Imam terkekeh setelahnya. Wajah Domah terlihat memerah seketika. Murka itu terbaca dengan jelas di mimik mukanya. Pasti, wanita itu merasa direndahkan oleh sang anak. Aku tak serendah yang kamu pikirkan, Imam. Ibu sangat mencintai bapakmu. Domah menatap anaknya dengan nyalang. Harga dirinya merasa direndahkan oleh sang anak. Ya, siapa tahu aja. Kan gak ada yang tahu kalau tiba-tiba ibu ingin menikah lagi? Toh, selama ini tidak pernah cerita ke aku. Siapa tahu, diam-diam mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar menikah dengan pria pujaan. Lagian, ya, Bu, sekarang itu sudah marak nenek-nenek menikah dengan pria berondong. Dan siapa tahu, ibu salah satu nenek yang akan menikah dengan berondong. Lagi, Imam tersenyum tipis sembari mengendikkan bahunya. Sengaja membuat ibunya merasa terpojokkan. Imam sengaja memancing ibunya dengan sebuah tuduhan yang konyol. Karena Imam yakin benar ibunya cinta mati dengan almarhum suaminya, sang bapak. Selama ini, Imam sudah pernah menyuruh ibunya menikah lagi sepeninggal suaminya. Tapi, dengan terang-terangan Domah menolaknya. Wanita itu menahan diri untuk tidak menikah lagi dengan alasan tidak mau menggantikan posisi sang suami di hatinya. Jadi, menurut Imam mustahil Domah menghabiskan uang hasil panen itu untuk menyenangkan laki-laki muda. Tapi, Imam tidak punya cara lain untuk menjebak ibunya selain dengan pertanyaan itu. Bisa-bisanya kamu berpikir sekonyol itu, Imam. Ibumu ini masih punya malu. Tidak mungkin memutuskan urat malu demi menikahi bocah. Domah tampak murka. Sebenarnya, Imam sekuat tenaga menahan tawa mendengar jawaban ibunya. Tapi, demi sebuah kejujuran, Imam terus memojokkannya ibunya. Ya kan aku tidak tahu, Bu, apa yang sebenarnya terjadi. Ibu bisa bicara seperti itu di hadapanku, tapi kenyataannya aku tidak tahu. Siapa tahu antara hati dan ucapan ibu tidak sama. Kalau emang ibu mau beli laki-laki sebagaimana Aram yang membeli aku melalui ibu, aku bisa apa? Aku hanya bisa mendoakan. Semoga saja, berondong yang menikahi ibu itu tulus mencintai ibu. Mudah-mudahan menjalin hubungan dengan ibu bukan hanya sekedar mengincar harta yang saat ini ada di tangan ibu. Imam semakin gencar menuduh dan memojokkan ibunya. Imam, jangan semakin kurang ajar kamu. Meskipun jelek seperti ini, ibumu ini tidak serendah yang kamu pikirkan. Domah berdiri dengan telunjuk mengarah tepat di muka sang anak. Domah murka, ia tidak terima dengan tuduhan Imam yang semakin menyakiti hatinya tersebut. Imam tersenyum tipis melihat reaksi ibunya. Berarti wanita rendahan yang sengaja mengeluarkan uang untuk membeli laki-laki? Berarti secara tidak langsung ibu mengakui kalau Arumi perempuan murahan kan? Imam menaikkan alisnya. Wajah Domah kembali memerah. Tapi kali ini karena malu. Dia tak tahu harus menjawab apa. Perempuan tua itu kehilangan kata-kata untuk menjawab ucapan Imam. Wajar kalau aku menuduh ibu yang bukan-bukan, karena aku heran kenapa ibu tidak memiliki tabungan dari hasil panen. Karena itu aku sangat penasaran kemana larinya uang hasil sawah tersebut. Ibu mendaftar haji juga enggak, umrah pun dulu dibayarin sama Salma. Jadi kemana sebenarnya larinya uang itu kalau tidak ibu gunakan untuk membeli berondong?
Atau ibu gunakan untuk judi? Domah bergeming. Dia memilih bungkam daripada salah bicara. Perempuan tua itu mulai menyadari saat ini Imam sedang menjebaknya. Imam hampir putus asa untuk mengungkapkan semuanya. Laki-laki muda itu tampak sedang berpikir keras. Detik berikutnya, Imam tersenyum tipis setelah menemukan cara untuk menekan ibunya. Oke, kalau ibu tidak mau jujur tidak masalah. Tapi, aku mau mencari tahu pada orang lain. Aku akan menelpon Pak Desarwo. Bukankah dia orang yang paling tahu tentang ibu? Imam mulai mencari nomor kontak yang ia beri nama Pak Desarwo. Ketika nama Sarwo disebut, wajah Domah memucat seketika. Bayangan akan ancaman laki-laki itu kembali berkelin dan diceruk kepalanya. Ketakutan itu terpampang dengan jelas di wajahnya. Terlebih saat melihat Imam yang sedang menghubungi seseorang. Domah segera merampas paksa handphone itu dari genggaman sang anak. Jangan hubungi Pak Desarwo. Percuma. Dia tidak tahu apa-apa. Dengan cepat Domah menjawabnya. Otaknya lumayan encer juga nenek-nenek itu mencari alasan. Kenapa ibu tampak pias seperti itu? Aku semakin curiga. Ibu boleh merampas handphone itu, tapi aku akan menelponnya melalui handphone yang lainnya. Ambil saja, biar aku cari sendiri semua itu. Imam beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju pintu. Uang hasil dari sawah, ibu gunakan untuk... Domah terdiam. Tampak jelas ia sedang menyusun kata-kata untuk disampaikan kepada Imam. Untuk apa, Bu? Untuk anak kesayangan ibu itu? Untuk Mbak Nawang kan? Kenapa semuanya ibu berikan pada Mbak Nawang? Sementara, sebagai anak laki-laki, aku tidak pernah ibu beri sedikit pun modal. Ibu hanya bisa meminta kepadaku tanpa memodali seper pun. Kenapa ibu begitu tidak adil antara aku dengan Mbak Nawang? Kenapa, Bu? Kenapa? Apa aku bukan anak kandung ibu? Apa aku anak selingkuhan bapak? Apa aku lahir menjadi anak yang tidak ibu inginkan? Imam akhirnya meluapkan semuanya emosinya yang sejak tadi ditahan. Kali ini ia tak dapat menyembunyikan kemarahannya. Matanya yang memerah mantap ibunya penuh selidik. Tangannya mengepal kuat-kuat hingga buku-bukunya memutih. Kesabarannya habis terkikis oleh ketidakjujuran ibunya. Mendapatkan pertanyaan yang bertubi-tubi membuat Domah terdiam di tempatnya berdiri. Perempuan tua itu tubuhnya membeku seketika. Dia tidak pernah menyangka Imam bisa semurka ini padanya. Dia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bibirnya mendadak keluh. Bab ke-23. Imam bukan tak tahu kemana larinya hasil sawah yang dibelikan Salma untuk ibunya tersebut. Tapi, Imam ingin ibunya jujur. Sayangnya, Domah terlalu mengecut untuk mengakuinya. Terang saja perempuan itu tidak mau jujur, sebab kejujurannya bisa mengancam kehidupannya. Namun, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai suatu saat tercium juga bau busuknya. Begitupun dengan Domah, serapat apapun ia ikan itu akhirnya terbongkar semuanya. Sudah, ibu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Imam menyela saat bibir wanita itu bergerak, seolah ingin meluruskan kepada Imam. Laki-laki itu mengibaskan tangannya, kode tak ingin mendengar apapun dari ibunya saat ini. Suami dari Salma itu berjalan menuju pintu, membelakangi Domah yang terlihat memucat. Karena ibu sudah menghabiskan banyak uang untuk Mbak Nawang, mohon maaf mulai saat ini aku tidak bisa lagi ngasih uang ke ibu. Bahkan, sawah itu akan segera kami ambil. Ucap Imam penuh ketegasan. Dia berbicara tanpa menoleh ke arah ibunya. Detik berikutnya, terdengar jelas debam pintu yang dibanting. Imam menutup pintu kamar ibunya dengan sangat keras setelah berhasil keluar dari kamar ibunya tersebut. Sepeninggal Imam, Domah dilanda kecemasan tingkat akut. Bagaimana tidak, kemarahan Imam adalah putusnya jalan rezeki untuknya. Bagaimana ini? Domah mondar-mandir di dalam kamarnya dengan perasaan gelisah. Tangan yang sudah berkeriput itu menggenggam dasternya kuat-kuat demi menghilangkan kecemasannya. Namun, usahanya sia-sia. Karena nyatanya ia tetap tidak bisa tenang. Aku harus menghubungi Nawang dengan segera. Di tengah kepanikannya, perempuan itu menemukan ide, dia pun segera mengambil handphonenya. Lalu, mencari kontak anak pertamanya tersebut. Gawat, Nawang! Gawat! Domah begitu panik sehingga ia lupa cara membuka salam di telepon tersebut. Gawat? Gawat kenapa, Bu? Nawang yang tidak paham dengan ucapan ibunya malah mengulang pertanyaan tersebut. Pokoknya gawat, Wang. Bantu ibu kali ini. Domah masih tidak bisa tenang. Napasnya memburu. Ada apa? Sih? Kenapa ibu terdengar sangat panik? Ibu tenang dulu. Tarik napas panjang dan buang pelan-pelan. Instruksi Nawang diikuti oleh Domah. Perempuan itu melakukan apa yang diperintahkan oleh anaknya. Lakukan itu hingga ibu tenang. Kalau udah tenang baru bercerita, biar enak didengar.
Tolong ibu carikan uang sebanyak 8 juta, uang? Ucapan Bu Domah setelah tenang. Kontan saja dijawab dengan suara batuk oleh Nawang di seberang telepon sana. Uang 8 juta? Untuk apa, Bu? Suara Nawang meninggi karena merasa kaget dengan permintaan sang ibu. Bagaimana tidak, perempuan itu sudah terbiasa meminta bantuan ibunya, tapi ini tiba-tiba sang pahlawan hidupnya meminta uang sebanyak itu. Untuk membayar hutang pada Pak Desarwo. Domah menarik napas dengan berat. Terlihat sekali adanya beban berat dalam hidupnya. Kenapa harus aku yang membayarnya, Bu? Ibu ikut imam kan? Ya, harusnya ibu mintanya ke imam lah bukan ke aku. Domah berdecak kesal ke anaknya. Bagaimana bisa, anak yang selama ini selalu dituruti apa kemauannya, kini tidak bisa membantu ibunya sendiri di saat yang genting seperti ini. Nawang, dengarkan ibu baik-baik, imam saat ini sudah tidak akan bisa memberikan uang yang banyak lagi pada ibu. Karena dia sudah tahu kalau hasil panen sawah es itu selalu ibu kasihan ke kamu. Domah mencoba menjelaskan duduk permasalahan agar sang anak paham posisinya saat ini. Ya kalau dia sudah tahu kenapa, sih, Bu biarin aja lah. Sudah saatnya dia membalas jasa-jasa ibu itu. Jadi jangan takut untuk memintanya lagi. Kalau ibu tidak berani meminta pada imam, biar saja aku yang ngomong. Ibu tenang saja, dia sama aku itu takluk. Domah sedikit tenang mendengar penuturan Nawang yang begitu meyakinkan. Apa yang dikatakan Nawang itu bukan isapan jempol belaka. Karena sudah beberapa kali Nawang berhasil menaklukkan sang adik yang awalnya sudah menolak permintaan ibunya. Tapi, karena Nawang yang sudah berbicara akhirnya imam menurut saja. Ya sudah lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Ibu menunggu hasilnya. Domah mengantungkan sejuta harapan di Nawang. Ibu tenang aja, perkara kecil itu menasihati imam. Domah menepuk dadanya penuh percaya diri. Setelahnya, sambungan telepon mereka terputus. Lalu, Nawang ganti menghubungi nomor adiknya. Imam yang sedang melakukan aktivitas panas bersama Salma terpaksa menghentikan pergerakan tangannya. Wajah laki-laki tampak kesal. Tangannya segera menggapai benda pipih miliknya yang diletakkan di atas nakas. Mengganggu aja! Alih-alih menggeser icon telepon berwarna hijau, Imam justru mematikan handphonenya. Lalu, menyembunyikan alat komunikasi itu di bawah bantalnya. Siapa sih, Mas? Salma menarik selimut yang membungkus tubuh hingga di bawah lehernya. Siapa lagi kalau bukan Nawang? Sudah, jangan tanyakan apapun tentang dia. Lupakan. Mari kita lanjutkan aktivitas yang terjeda. Imam kembali melanjutkan aktivitas yang tadi sudah sempat memanas di antara mereka. Karena sudah tidak tahan dengan reaksi obat di tubuhnya, Salma pun segera melakukan apapun ingin dilakukan. Akhirnya mereka melaksanakan ibadah suami istri. Meskipun Imam tadi sempat marah besar dengan ibunya, tapi Salma berhasil meredamnya dengan kata-kata. Salma yang malam ini terlihat sangat agresif dan sesekali mengeluarkan gerakan erotis. Akibat minum air hangat milik Imam yang sudah dikasih obat perangsang oleh Arumi, mampu menghilangkan amarah Imam dalam sekejap. Karena kasihan dengan sang istri akibat minuman perangsang itu, Imam pun melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Ya, tadi tanpa sepengetahuan Arumi, Salma berhasil menukar minuman mereka bertiga. Minuman yang disodorkan pada Imam sengaja diminum oleh Salma, lalu minuman Salma ditukar ke meja Arumi. Imam sendiri meneguk habis minuman Arumi yang sudah sempat diminumnya. Harapan Arumi untuk tidur dengan Imam malam ini dipatahkan oleh Salma. Di kamar belakang. Kenapa ini perutku mules terus, ya? Arumi memegangi perutnya yang terasa melilit. Ini sudah ketiga kalinya ia bolak-balik ke kamar mandi. Perempuan itu bersandar pada daun pintu kamar mandi. Apa aku salah makan? Wanita yang mengenakan baju tidur transparan itu mengingat-ingat makanan apa saja yang sudah masuk ke perutnya hari ini. Arumi menggelengkan kepalanya setelah ingat makanan apa saja yang masuk ke lambungnya sejak pagi hingga malam hari ini. Perasaannya yang aku makan semua aman. Tidak ada yang pedas. Perempuan itu menegaskan sembari balik lagi ke kamar mandi. Detik berikutnya, mata bulatnya mobil lalat dengan sempurna. Seolah biji matanya hendak keluar dari kelopaknya. Ah, sial! Ini pasti karena aku salah minum. Seharusnya kan Mbak Salma yang minum itu. Tapi, kenapa malah aku? Arumi menyesali kecerobohannya sendiri sembari jongkok di toilet. Perempuan itu mengingat-ingat gelas mana yang dikasih obat pencahar, mana obat perangsang dan yang lainnya. Bayangan saat meracik minuman tadi kini menari di ceruk kepalanya. Lalu, ingatan tentang posisi gelas yang telah diberi obat itu pun masih lekat. Tidak ada yang salah. Aku menyodorkan gelas yang berisi obat pencuci perut itu ke Mbak Salma. Tapi, kenapa aku yang kena menceretnya? Arumi kembali menggelengkan kepalanya. Kurang ajar! Perempuan itu pasti sudah menukarnya pada saat aku mengambilkan tongkol balado tadi.
Arumi mengepalkan tangannya bersamaan dengan perutnya yang melilit. Ya, Salma melakukan itu pada saat Arumi diminta mengambilkan tongkol balado hasil masakannya. Perempuan itu sama sekali tidak menyangka kakak madunya kecerdik itu. Padahal, Salma hanya mengimbangi permainan kotornya yang sangat mudah terbaca. Kurang ajar, si Salma ini! Ah, sial, rencanaku gagal lagi. Padahal, aku tadi sudah berusaha bersikap baik pada Salma. Bahkan aku sudah rela mengeluarkan uang sendiri agar bisa masak yang enak untuk satu keluarga demi memuluskan rencananya. Tapi, hasilnya malah begini. Sial! Arumi merutuk sendiri. Bab ke-24. Salma, mau masak apa pagi ini, sayang? Mas Imam yang baru pulang dari masjid usai salat subuh berjamaah menghampiri aku yang masih terbungkus mukena. Mas pengen dimasakin apa? Aku menatap suami yang sedang memandangku dengan penuh kelembutan. Entah mengapa, meskipun sudah menikah 10 tahunan, tapi kalau ditatap Mas Imam begitu dalam aku masih saja salah tingkah. Laki-laki yang pagi ini mengenakan koko putih dan sarung hitam duduk di tepi ranjang. Tangannya pun menepuk-nepuk tempat di sisi kanannya, pertanda aku disuruh ikut duduk. Tapi, aku tidak menuruti permintaannya kali ini. Aku memilih menjatuhkan bokong di atas kursi meja rias. Tanganku mulai mengambil sisir. Karena tadi selepas mandi besar, aku belum sempat mengusir. Rasanya sudah lama gak dimasakin ikan mas. Bagaimana kalau pagi ini kamu buatin, sayang? Kan sekalian bisa kita bawa untuk bekal ke kampung. Kali ini tatapan Mas Imam penuh permohonan. Aku yang sedang menyisir mengerutkan kening. Ikan mas? Emangnya mas gak suka makan olahan pepes ikan mas di rumah makan? Aneh. Bukankah di rumah makan ada menu pepes ikan mas? Apa gak bosan dengan masakan ikan mas? Bedalah, sayang. Di rumah makan itu masakan orang lain. Mas sedang ingin makan hasil olahan tangan kamu sendiri, sayang. Lagian, ingin makan ikan mas bakar aja. Atau kalau gak coba ikan mas? Mau, ya? Nanti sebagian kita bawa bekal ke kampung, sayang. Mas Imam menaik turunkan alisnya. Aku tersenyum melihat dia yang menggoda. Oke. Tapi, nggak apa-apa kita nanti berangkatnya agak siangan ke kampung? Kan aku harus masak dulu. Tanyaku setelahnya. Nggak apa-apa, sayang. Kita bebas mau berangkat kapan aja. Toh, rumah makan saat ini juga aman. Aku manggut-manggut mendengar jawaban Mas Imam. Oke, tapi kita pesan dulu, ya, soalnya aku sedang malas ke pasar. Orangnya suruh nganterin ke sini mau nggak, ya? Tanyaku kemudian. Jujur saja saat ini aku sudah malas belanja ke pasar. Sudah beberapa hari ini, aku hanya memberikan uang belanja yang pas untuk Arumi, dia belanja ke tukang sayur yang melintas di depan rumah. Lebih hemat. Pasti maulah, sayang. Dia kan sudah langganan kita di rumah makan. Nanti, Mas hubungi dia. Aku mengangguk, pasrah. Ya. Hari ini kami mau ke kampung halaman mertua lagi. Kali ini kami akan mengurus sawah yang selama ini ditanami ibu. Ibu juga sudah ada di sini, sudah dalam pengawasan kami. Artinya semua kebutuhan beliau sudah menjadi tanggung jawab kami. Dan yang paling penting, aku tidak mau ibu terus-terusan memberikan hasil panen itu untuk Mbak Nawang. Sungguh, ibu sangat jomplang dalam kasih sayang antara anak pertama dan keduanya. Aku sangat kasihan dengan Mas Imam. Dia harus berjuang sendiri, tanpa bantuan materi dari orang tuanya. Dulu, kami bisa terima itu, karena kondisi ekonomi mertua memang benar-benar nggak ada. Tapi, kami sungguh sakit hati saat tahu ibu memberi uang pada Mbak Nawang sebanyak 200 juta, hasil pinjaman dari orang tua Arumi. Hingga hutang itu menjerat Mas Imam untuk menikahi Arumi. Perjanjian gila dan konyol yang telah mereka sepakati. Terlebih, setelah kami tahu hasil panen dari sawah yang aku belikan, selalu diberikan untuk Pak Nawang. Sungguh, tidak adil. Padahal, tujuan aku memberikan sawah itu agar ibu tidak kekurangan beras. Kedua hasil sawah itu bisa ibu jadikan tabungan. Toh, biaya hidup sehari-hari sudah kami tanggung. Tapi, ternyata kenyataan jauh dari ekspektasi. Terkadang keinginan kami tidak sejalan dengan kemauan ibu. Kadang aku bertanya, sebenarnya Mas Imam ini anak kandungnya bukan, sih? Kenapa semuanya untuk Mbak Nawang? Malah ngelamun. Kenapa, sih? Sentuhan lembut tangan suami di punggungku membuatku tersentak. Entah kapan laki-laki yang telah memberikan aku banyak cinta itu sudah berdiri di sampingku. Kamu mikirin apa? Mas Imam mengecup keningku sekilas sebelum akhirnya ia mengambil handphonenya yang ada di atas meja rias. Aku hanya menggelengkan kepala. Assalamualaikum, Kang. Bisa kirim ikan mas ke rumah saya 5 kilo? Mas Imam sudah tersambung dengan pedagang ikan langganan kami. Oh, kebetulan sekali. Kalau gitu saya tunggu secepatnya, ya. Kalau bisa, sebelum ke rumah makan. Sambungan telepon itu kini sudah terputus.
Mas Imam meletakkan kembali handphonenya ke atas meja toilet. Mas, sengaja belikan Mas sebanyak 5 kilo. Nanti sebagian kita bawa untuk bekal. Sebagian lagi kita kasihkan untuk Mbak Dewi. Sisanya untuk orang-orang yang ada di rumah. Tanpa aku tanya, Mas Imam sudah menjelaskan secara terperinci. Aku hanya mengangguk, tanda setuju dengan apa yang ia katakan. Rencananya, kami mau mampir dulu ke rumah Mbak Dewi. Karena memang beliau yang mencarikan orang untuk membelikan sawahku tersebut. Kami sudah membahas ini dari tempat 3 hari lalu. Dan semalam Mbak Dewi bilang, orangnya ingin bertemu kami secara langsung hari ini. Itu sebabnya, mendadak harus kembali ke kampung halaman ibu yang memakan waktu beberapa jam dari sini. Ya, sudah yuk, turun. Mau aku siapkan bumbunya dulu. Kita buat cobek aja, ya. Untuk Mbak Dewi lebih baik dikasih yang sudah dibakar saja. Aku mendadak ingin makan ikan mas. Membayangkan cobek ikan mas, membuatku lapar seketika. Siapa? Aku yang sedang menapaki tangga mendengar jelas suara Arumi. Aku menghentikan langkah kaki mengamati gerak-gerik Arumi. Sepertinya ia hendak membuka pintu. Tapi, sebelumnya ia membuka gorden terlebih dulu untuk mengintip tamu kami. Kenapa Arumi malah kabur setelah tahu siapa yang di depan? Aneh. Memang siapa yang ada di sana? Dia kembali menutup gorden dan memilih kembali masuk kamarnya alih-alih membuka pintu. Aneh orang itu. Kenapa diam di situ, Dek? Tukang ikannya sudah ada di depan. Tuh. Suara Mas Imam dari belakang. Tanpa menoleh, aku pun segera turun ke bawah. Hanya tukang ikan? Tapi, kenapa Arumi seperti orang ketakutan gitu melihatnya? Bu, nganterin pesan Pak Imam. Seorang pemuda tampan menyambutku ketika aku membuka pintu. Melihat pemuda seperti ini, kenapa Arumi harus takut? Aneh saja kalau hanya gara-gara ini Arumi ketakutan. Pasti, ada sesuatu yang tidak beres ini. Tapi, apa ya? Kayaknya nggak punya uang, tapi bisa membeli lauk makan. Makan enak mampu, ngasih duit ibunya nggak bisa, sindir ibu dengan sangat ketusnya. Astagfirullah. Apa maksudnya ngomong seperti itu, Bu Domah? Jelas saja kami mampu kalau hanya untuk membeli lauk makan yang enak. Bahkan gonta-ganti menu setiap kali makan pun kami mampu. Tapi sengaja tidak aku lakukan itu. Karena aku ingin menjadi seperti orang kebanyakan. Aku ingin Arumi atau ibu tahu bahwa kami tidak berboros-boros dalam hal makanan. Wanita baya yang baru saja menjatuhkan bobot tubuhnya di atas kursi makan itu terlihat memasang wajah cemberut. Sejak tadi aku bertemu. Kentara sekali kalau dia sedang marah. Bu, jelas sekali kalau hanya untuk membeli lauk makan kami bisa. Tapi memberikan sebanyak 8 juta seperti permintaan ibu, kami tidak sanggup. Mas Imam menjawab setelah menghela napas panjang. Walah gara-gara ini Zo, Bu Domah marah. Lebih baik kita makan aja, ya? Kalau bahas tentang duit nggak akan ada habisnya. Toh, di sini ibu sudah kami cukupi. Mau apa lagi sih? Ibu pegang duit sebanyak itu. Aku pura-pura tidak tahu dengan rencana mertua. Arumi, tadi kenapa kamu ketakutan gitu melihatnya tukang ikan? Tanyaku setelah kami bertemu di wastafel. Perempuan itu terlihat memegang mendengar pertanyaanku. Wajah Arumi mendadak pucat. Ada apa ini? Nah, sahabat sekalian, kisah Salma mengajak kita untuk merenung sejenak bahwa kesabaran tidak selalu berdiam diri ya, dan menerima penindasan. Melalui keteguhan hati Salma kita belajar bahwa kekuatan seorang perempuan itu tidak melulu hadir dalam bentuk air mata, tetapi juga dalam keberanian untuk menjaga martabat saat harga dirinya diuji. Cerita ini juga menjadi pengingat tegas bagi siapapun bahwa keputusan untuk hadir sebagai orang ketiga dalam rumah tangga orang lain dalam kondisi apapun selalu membawa konsekuensi yang berat. Tidak ada peran yang bebas dari tanggung jawab ya, dan dampak moral, baik bagi suami yang mendua maupun bagi mereka yang memaksakan kehendak. Di sini Mimin ingin mengingatkan juga bahwa sebenarnya poligami itu ya mubah saja dalam agama Islam. Artinya kita tidak boleh mendiskreditkan syariat Islam itu sendiri ya, meskipun banyak contoh poligami itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika sahabat merasa kisah perjuangan Salma ini memberikan makna atau pelajaran baru tentang ketangguhan rumah tangga, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Mana bagian yang paling menyentuh hati atau pelajaran apa yang bisa sahabat ambil dari sikap tegasnya Salma ini. Dan jangan lupa juga terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Mimin bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang bukan hanya menghibur tapi juga bernilai hikmah bagi kehidupan kita. Nantikan kelanjutan strategi Salma dalam menghadapi badai rumah tangganya di episode berikutnya. Karena tidak semua luka selesai dalam satu cerita. Sampai jumpa, bye-bye.